Shalom, shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kenalilah Dia melalui Dia menjadi manusia. Sebelum kita akan khotbah ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan sejujur firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan ini Bapa tidak baru saja, tapi kami boleh praktekkan dan tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dari dalam suruhan kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi judul kita pada malam hari ini adalah Kenalilah dia menjadi manusia. Siapa yang harus kita kenali dan siapa yang menjadi manusia? Jadi yang kita perlu tahu di sini adalah Yesus sendiri yang menjadi manusia. Kita bisa melihat bahwa Allah adalah roh yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Namun Allah ingin dikenal oleh kita, makhluk ciptaannya. Bagaimana caranya dia memilih untuk datang ke dunia sebagai manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi yang kita harus kenali adalah Yesus itu sendiri. Jadi Allah mendatangkan Yesus ke dunia ini untuk menyatakan bahwa kasih Allah kepada kita untuk keselamatan bagi kita semua. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan hidup di antara kita, dia menunjukkan seperti apa sifat kasih dan kehendak Allah secara nyata. Tidak ada yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah menyatakan dirinya kepada kita. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1:18 dikatakan bahwa jika kita ingin tahu seperti apa Allah, lihatlah Yesus. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak pernah melihat Allah wujudnya seperti apa, tetapi kita melihat Allah melalui anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dalam Filipi 2:7 dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini. Padahal dia adalah seorang raja, seorang anak raja. Dia tinggal di tempat yang mewah tetapi Allah mengutusnya, anaknya yang tunggal satu-satunya datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dan dia datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi Allah datang ke dunia ini dengan mengosongkan dirinya. Berarti dia datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya artinya dia datang sebagai wujud, sebagai manusia seperti saudara dan saya. Pertanyaan bagi kita, siapa yang harus kita kenali? Kita sudah membahas bahwa Yesus Kristus sendiri. Kita bisa lihat dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa jadi jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mengenal dia, sini saya garis bawahi bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadi Yesus datang ke dunia ini. Dia datang bukan untuk mencari nama, tetapi dia datang untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Bayangkan, Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, menebuskan dosa kita. Kenapa kita tidak mau mengenal dia? Karena dia adalah sang juru selamat. Jadi kita harus mengenali Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah telah mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dia menjadi manusia? Kenapa dia seorang anak raja tetapi dia mau menjadi manusia? Yang pertama, ia lahir dari seorang perempuan dan hidup sebagai manusia sejati. Kita bisa lihat dalam Matius 1:23 dikatakan bahwa sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus lahir dari perempuan yang tidak bercela, perempuan yang
tidak mempunyai dosa. Jadi Roh Kudus datang kepada Maria dan dia mengandung seorang anak yang mereka namanya adalah Yesus atau Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kedua, kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi Maria ini dia tidak tahu dia akan mengandung seorang anak. Tetapi sini katakan bahwa Maria jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Jadi Allah memberikan karunia kepada Maria untuk mengandung, dan itu seorang anak, dan mereka menamai dia adalah Yesus. Yesus adalah datang ke dunia ini melalui seorang rupa manusia, makanya datang ke dunia ini sebagai rupa manusia. Yang kedua, pertanyaan kedua, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1:14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini berupa manusia. Kenapa dia datang ke dunia ini berupa manusia? Karena dia datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ini adalah tempat-tempat penting dalam kehidupan Yesus. Kita bisa lihat dalam Matius 2:23. Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Dalam Markus 1:21, kota tempat Yesus dibesarkan itu di Nazaret. Dalam Lukas 19 ayat 41 dan 42, tempat pengajarannya dan akhir penyalibannya itu di Yerusalem. Ketika Yesus datang ke dunia, dia mempunyai misi. Misi apa? Ketika Yesus di dunia ini, yang pertama, mengajarkan tentang kebenaran. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Jadi Yesus diutus ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita atau menghakimi dunia, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah memberikan teladan kehidupan yang benar. Dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan bahwa sebab aku telah memberikan contoh kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Dan Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan teladan hidup yang benar, mencontohkan kepada kita bagaimana kita hidup yang benar. Contohnya seperti dalam lingkungan kita, kita harus memberikan terang itu. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita harus memberikan contoh itu kepada orang-orang yang terdekat, sekitar kita. Kita harus memberikan terang kepada semua orang bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Selanjutnya, mengorbankan diri untuk keselamatan manusia. Kita bisa lihat dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan hilang. Jadi Yesus datang ke ini, misinya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ketika Yesus datang ke ini, dia mencari orang-orang yang jauh daripadanya. Jadi ketika kita jauh daripada Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena Tuhanlah hanya jalan satu-satunya keselamatan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu sangat besar, makanya dia mengutus anak yang tunggal itu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan dia mau kita hidup benar dan selalu menuruti akan jalannya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menerima misi Yesus? Ketika Yesus sudah menyampaikan misinya di dunia ini, siapakah yang menerima misinya? Yang pertama, murid-muridnya atau kita semua. Dalam Lukas 24:47 katakan bahwa dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Jadi yang menerima misi Yesus adalah kita semua. Kita sebagai manusia kita harus menerima misi Yesus karena misi Yesus adalah membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua, orang-orang miskin yang tersingkirkan. Kita bisa lihat dalam Lukas 6:20. Berbahagialah orang yang miskin dan penalah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Jadi kita sebagai manusia, kita jangan takut. Ketika kita dalam kesusahan, dalam hal bagaimanapun, kita jangan takut karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita tidak mempunyai apa-apa. Kita percaya bahwa Yesus akan memberikan kepada kita. Kita berdoa, kita meminta daripadanya, Yesus akan memberikan kepada kita. Yang ketiga adalah orang-orang berdosa yang mencari keselamatan. Kita bisa lihat dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang. Contohnya ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita membutuhkan sebuah penerang. Maka dalam kehidupan kita juga, dalam kesusahan, dalam apapun itu, kita akan harus membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya. Dan Yesus adalah terang dunia. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan bahwa, dan inilah kesaksian bahwa Allah adalah terang, dan di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Di dalam Yesus adalah terang. Jadi Yesus adalah jalan salah satunya kehidupan. Jadi kita harus selalu datang dan percaya pada Yesus bahwa Yesus adalah jalan salah satunya keselamatan. Dalam Yohanes 1:46 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menaruh harapannya kepadanya karena ia tumbuh di kota yang sederhana. Ia tidak berasal dari keluarga yang kaya atau terkenal. Jadi Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak tinggal di tempat yang mewah, tetapi dia tempatkan yang sederhana. Padahal dia adalah anak Allah, dia adalah anak raja, tapi datang ke dunia ini dengan kesederhanaannya untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus harus menjadi manusia? Yang pertama, untuk menggenapi nubuatan tentang Mesias. Kedua, untuk menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Ketiga, untuk memberikan jalan keselamatan bagi dunia. Keempat, kita bisa lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa di antara mereka. Akulah paling berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa, kita harus mencari Tuhan karena Tuhanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Dosa dan keselamatan. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Dalam Roma 6:23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa, kalau kita sudah melakukan kesalahan atau dosa, itu akan membawa kita kepada kematian atau maut. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus adalah jalan satunya keselamatan, hidup kekal. Kalau kita hidup bersama Yesus, kita akan hidup kekal bersama-samanya dengan dia di dalam kerajaan sorga. Dan manusia berdosa akan membutuhkan juru selamat. Jadi kita sebagai manusia yang berdosa, kita harus membutuhkan sang juru selamat. Karena sang juru selamat adalah jalan salah satunya keselamatan bagi kita. Dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita sebagai manusia, kita semua sudah berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, agar kita boleh diselamatkan. Pertanyaan selanjutnya, Yesus menggenapi rencana keselamatan. Yang pertama, melalui kematiannya di kayu salib. Yang kedua, dengan kebangkitannya dari kematian. Dan yang ketiga, dengan kenaikannya ke surga sebagai perantara manusia. Kita bisa lihat dalam Yesaya 41:10. Janganlah takut sebab aku ini mengerti engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan membantu engkau. Aku akan memegang engkau
dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika kita dalam dunia ini merasa cemas, misalnya kita jangan takut, karena firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut sebab Tuhanlah yang selalu mengerti kita. Jangan bimbang karena Tuhanlah selalu menjaga kita. Karena Tuhanlah yang selalu menjaga kita apabila kita datang kepadanya, selalu memohon, selalu berdoa kepadanya, Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan selalu akan membimbing kita dalam kehidupan kita. Melalui kematian ke salib. Kita bisa lihat dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menyelamatkan kita. Kita bisa lihat bahwa dia datang ke dunia ini, dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang ke dunia ini untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Jadi Yesus datang ke dunia untuk melayani. Itu dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana dengan kebangkitannya dari kematian? Kita bisa lihat dalam Yohanes 11:25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu mengikutinya. Dia adalah jalan, kita percaya bahwa dia adalah jalan satunya keselamatan. Kita selalu bergantung kepadanya. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan diselamatkan. Ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan hidup bersama-samanya di dalam kerajaan surga. Bagi Yesus sebagai pengantara kita. Yesus Kristus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Perannya sebagai pengantara berarti bahwa melalui dia kita memiliki akses kepada Allah, menerima pengampunan dosa dan memperoleh keselamatan. Jadi Yesus adalah pengantara kita. Yesus datang ke dunia ini memberitakan pekabaran tentang kasih Allah dan jalan keselamatan bagi kita. Kedua, Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Ia terus menjadi perantara bagi umat manusia. Jadi Yesus adalah perantara kita untuk menuju keselamatan. Salib dan kasih Allah. Allah mengasihi manusia dengan kasih yang begitu besar, sehingga ia rela mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa dunia. Hal ini dinyatakan dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari salib adalah bukti tertinggi kasih Allah, dan Yesus rela menderita demi menebus dosa manusia. Apa yang kita dapat pelajari dari Yesus? Yang pertama, Yesus adalah juru selamat dunia. Ia menunjukkan bagaimana hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. Kita harus mengikuti teladannya. Kita bisa lihat dalam Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi ketika kita sudah belajar tentang apa yang kita ketahui tentang Yesus ketika datang ke dunia ini, kita harus menuruti setiap perintahnya, setiap hukumnya, biar kita dapat diselamatkan. Bagaimana kita mengenal Yesus lebih dalam? Yang pertama, kita harus selalu membaca Alkitab, berdoa setiap hari, mengikuti teladannya dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1:26 dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengatakannya. Nah, kita harus selalu mengenalkan dia dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dalam iman kepada Yesus? Yang pertama, menjadikan Yesus pusat kehidupan kita, mengikuti ajaran dan teladannya, berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Kita bisa dalam Galatia 6:9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya yang tepat, kita akan
menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ini menjelaskan bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita harus ajarkan juga kepada orang lain. Dan apa yang akan terjadi di masa depan? Yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, penghakiman terakhir. Kita bisa lihat dalam Yohanes 5:24 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi, kalau kita percaya kepada Yesus, kita sudah percaya dan kita mengikutinya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah satu jalan, satunya juru selamat kita akan diselamatkan dan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Dan mengapa kita harus mengikuti Yesus? Yang pertama, ia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kedua, kehidupan bersama Yesus membawa damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita mau ke surga, kita harus melalui Yesus Kristus. Karena Allah mengutusnya datang ke dunia untuk menjadi perantara bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Yang pertama, kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Yang kedua, hidup sesuai dengan ajarannya. Yang ketiga, mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Dalam Lukas 9:23 dikatakan bahwa ia berkata kepada semua orang, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi kesimpulannya kepada kita adalah yang pertama, Yesus adalah juru selamat dunia. Ia menunjukkan bagaimana hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kita harus mengikuti teladannya. Dan keempat, Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Yang kelima adalah kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.